Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih. Setelah tadi istirahat, setelah pertemuan dengan Bu Linda, ini pertemuan jam yang kelima ya. Masih semangat? Masih, Pak. Insya Allah siap. Semangat. Semangat ya, tetap semangat. Oke. Sebelumnya, Bapak akan ini dulu ya, mengecek hadiran. Nanti yang dipanggil bersuara ya. Iya, Pak. Bapak? Hadir, Pak. Dewi? Ya, Pak. Dian? Hari ini udah masuk kenapa ya, Yuniarti? Kemarin sakit, Pak. Tadi jam pertama ada tidak? Sakit? Oh iya, siap. Gak apa-apa ya, kalau sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Kira-kira hari ini siap belum menerima pembelajaran PKN dari Bapak? Insya Allah siap. Ya, Pak. Siap ya? Ya oke, karena hari ini jam pelajaran yang kelima mungkin udah capek. Nah, kita akan melakukan gerakan senam otak ya. Gerakan 5-0. Oke, semuanya tangannya ke depan. Yang kanan tetap 5. Hadir. Oke. Yang kiri 0. Bentuk huruf 0. Oke. Nah, kita gerakan ganti ya. Nanti Bapak pandu, kalau Bapak menyebutkan 5, berarti tangan yang kanan itu 5. Kalau Bapak menyebutkan 0, berarti yang kanan 0 ya. Oke? Siap? Mulai ya dari sekarang ya. Semuanya seperti ini dulu. 5. 0. 5. 0. 5. 0. Oke, itu gerakan 5-0 ya. Sekarang gerakan tetap ya, tangannya 4-7. Kanan 4, kiri 7. Nanti Bapak menyebutkan angka 7, ganti posisi seperti ini. Oke? Siap? Mulai seperti ini. 4. Oke. 7. Oke. Neneng itu gimana, masih 5? Oke ya. Seperti itu ya. Oke. Kita melatih konsentrasi karena kita sudah siang ya, nggak apa-apa. Terima kasih semuanya ya. Semoga kita tetap refreshing gitu ya. Tetap ceria hari ini. Oke. Kita akan melakukan apersepsi dulu ya. Ini minggu ketiga ya, pertemuan yang ketiga. Kita kemarin membahas tentang fungsi dan wewenang kementerian ya. Nah, mungkin ada yang masih tahu itu kira-kira menteri itu dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh siapa ya? Saya, Pak. Mungkin ya. Saya, Pak. Oke, siapa? Saya, Pak. Bambang, coba. Oleh siapa, Bapak? Oleh Presiden. Oke. Ada yang setuju atau kurang setuju, Oscar? Setuju dengan Bambang? Setuju, Pak. Siap, berarti semuanya masih ingat ya bahwa menteri itu dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden. Terima kasih ya, Mas. Nah, kita akan membahas ke materi yang kedua, di bab kedua, pertemuan yang pertama itu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kalian itu jangan terlena ya, kita punya pulau, punya banyak potensi wilayah. Jangan nanti potensi ini diklaim oleh negara lain. Intinya hari ini kalian harus punya nasionalisme, harus siap menjaga wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Siap tidak? Siap, Pak. Bagus. Oke. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian nanti menyimpulkan hasil asosiasi dan menginformasikan tentang ketentuan wilayah negara
Kesatuan Republik Indonesia ya. Nanti ada pasalnya, ada batas-batas wilayah, nanti belajar seperti itu ya. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya. Nanti Bapak hari ini akan membentuk kelompok, dibikin 2 kelompok ya. Dibikin 2 kelompok, nanti kalian berdiskusi, nanti kalian presentasi ya. Tapi sebelum dibentuk kelompok, Bapak akan memberikan dulu penilaiannya ya. Ada 3 penilaian yang Bapak akan nilai. Yang pertama penilaian sikap ya. Penilaian sikap ketika lagi belajar. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti ada tes tertulis ya. 5 soal saja tes formatifnya. Kemudian yang pengetahuan, yang keterampilan. Nah, nanti keterampilan hari ini ya. Ketika kalian diskusi, Bapak akan amati. Ketika kalian presentasi, Bapak akan nilai. Siap tidak? Ya, Pak. Ya, Pak. Siap, terus. Baik, sebelum ke KKPD, nanti Bapak akan membentuk kelompok, kemudian Bapak akan memberikan modul atau KKPD buat kalian kerjakan nanti secara berdiskusi ya. Nah, sekarang kalian lihat dulu materi yang akan Bapak sampaikan hari ini ya. Lihat di InFocus ya, nanti yang belakang terlihat tidak ya? Terlihat, Pak. Terlihat. Ya. Muncul, Pak. Kelihatan tidak? Nah, baru ada. Oke, nah di sini Kelihatan, Pak. Baru mulai, Pak. siap. Di situ semuanya ada potensi-potensi yang harus kalian jaga. Ya, itu diatur dengan pasal 33 ayat 2 dan 3. Intinya setiap cabang produksi bagi negara itu harus dikuasai oleh negara dan kekayaannya digunakan untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat. Nah, seperti itu ya materi hari ini. Oke, ya, materi itu ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, nanti hari ini Bapak akan bagi kelompok, ada 2 kelompok ya, kelompok ZEE dan kelompok teritorial. Kelompok ZEE-nya adalah Bambang, Dewi, Pian, Luki, dan Linda ya. Kemudian yang kelompok zona teritorial itu Neneng, Nia, Oscar, Ruhana, Sri, dan Sriatun. Nah itu, silakan kalian berkelompok. Dikasih waktu 2 menit ya. Sambil Bapak meminta KM-nya siapa sini? Bambang bukan? Bambang, boleh Bapak minta tolong bagikan LKPD-nya? Oh iya, Pak. Baik, siap, Pak. Ya, siap. Ya, oke. Oh, Pak Bambang, siap. Udah siap berkelompok? Oke, nah sekarang perhatikan di LKPD itu sudah ada studi kasus ya. Kasusnya mau ditampilkan di video atau kalian mau membaca artikelnya? Bapak buat 2 versi ya, ada yang artikel, ada yang video. Ada yang videonya mau? Video. Yang videonya boleh. Oke ya, itu ya videonya. Nah, nanti bagaimana kalian menganalisis itu wilayah-wilayah negara Indonesia itu diantaranya ada Natuna, Ambalat,
Timor Leste. Kenapa itu bisa sampai dikuasai oleh negara asing? Misalkan di kita dengan Malaysia, kemudian Natuna dengan RRC ya. Nah, kira-kira apa kendalanya? Kenapa bisa pulau itu dikuasai oleh negara lain? Nah, silakan kalian diskusikan kurang lebih 15 menit ya dalam kelompok. Nanti yang maju tiap kelompok Bapak akan tunjuk ya. Siap-siap saja ya. Oke? 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, ya sudah ya, sudah semua? Sudah hasil diskusinya sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, siap. Nah, sekarang Bapak minta hasil diskusinya. Tadi kan ada dua pertanyaan, dua studi kasus. Nah, Bapak minta dari kelompok zona eksklusif, ekonomi eksklusif itu oleh siapa ya? Linda. Ada Linda? Oh, Linda lagi ini ya, lagi izin keluar dulu. Mungkin oleh kelompok yang kedua dulu, dari kelompok teritorial, Neneng mungkin bisa memberikan analisisnya, kesimpulannya apa yang menjadi masalahnya gitu. Silakan, Neng. Maaf Pak, kasus yang saya temui dari kelompok saya, dari artikel itu Pak, penguasaan wilayah negara kesatuan RI oleh beberapa negara asing, diantaranya oleh negara Malaysia dan Cina. Ya. Terus wilayah negara Republik Indonesia memiliki potensi yang bagus di bidang pariwisata. Misalnya tadi seperti gambar yang Bapak tayangkan itu Pulau Sipadan. Nah, terus kesimpulan dari kelompok kami, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap dijaga dan dilestarikan setiap potensi wilayah, terutama wilayah yang memiliki potensi di bidang pariwisata. Itu Bali, bagus Pak. Siap. Terima kasih Neneng ya. Nah, kita cari konfirmasi dari kelompok yang ZEE. Dari Linda, mungkin Linda sudah? Oke, baik ya. Jadi tadi Neneng itu dari kelompok Neneng ada masalahnya karena Indonesia itu terlalu terlena mungkin ya, sehingga pulau-pulau yang tadinya karena dianggap kecil ternyata menjadi mutiara bagi negara yang lain. Contohnya yang tadi pada yang menjadi destinasi ya, destinasi pariwisata. Nah, kemudian nanti ada juga negara lain karena mencaplok negara kita karena sumber daya alamnya, karena minyaknya, contohnya di Ambalat ya, seperti itu. Nah, mungkin itu materi hari ini. Kira-kira ada pertanyaan atau kira-kira apa manfaat kita belajar hari ini tentang wilayah negara kesatuan? Kira-kira. Oke ya, jadi intinya hari ini manfaat kita belajar wilayah adalah bagaimana kita menjaga kedaulatan kita, wilayah kita tidak dikuasai oleh negara asing. Nah, seperti itu ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang warga negara Republik Indonesia ya. Kalian siapkan materinya, baca-baca, bisa kalian googling di internet atau dari mana saja ya materinya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti setelah ini ada pertemuan jam ke-6 ya dengan Bu Neneng. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.